Kita sama-sama ngerasain capek, sama-sama ngerasain sedihnya, pahitnya, apalagi ada beberapa teman-teman yang mungkin emang kurang didukung sama beberapa pihak. Ada aja pasti tantangannya. Pesan dari aku, kalian hebat, semangat terus. Apa yang udah kalian lakuin sejauh ini tuh nggak pernah ada yang namanya sia-sia. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Candu, berbincang santai penuh edukasi. Saya adalah Felicita Karing Gotama yang akan membawa podcast pada hari ini. Nah, saat ini kan lagi musim-musimnya LDKA ya, di mana kita ada pergantian jabatan nih dari OSIS dan juga ada dari ekskul-ekskul lain. Nah, ini tuh cocok banget untuk teman-teman yang pada saat ini tuh ingin mencalonkan diri menjadi ketua atau mungkin ditunjuk untuk menjadi ketua selanjutnya, karena kita akan ngobrol bareng bersama dengan ketua PMR dari salah satu sekolah yang ada di Jakarta Pusat. Boleh perkenalkan dirinya, Kak? Halo semuanya, aku Kinta Mani, aku dari SMA Negeri 20 Jakarta. Aku ketua PMR dari sekolah aku. Kak Kinta ini tuh udah jadi ketua untuk berapa lama nih kira-kira? Kalau aku sendiri, di sekolah aku sendiri ini, semua ekskul cuma diperbolehkan untuk menjabat 1 tahun ya. Tapi untuk PMR di masa jabatan aku ini, aku sedikit berlebih karena masa pergantiannya tuh pas periode awal, terus pas di aku akhir tahun gitu. Oh, berarti mungkin untuk ketua selanjutnya mulai pada bulan Januari kali ya Kak, sampai Desember atau sampai November kira-kira. Nah, kalau gitu Kak Kinta ini tuh udah dari awal banget nih ikut PMR atau baru di tengah-tengahnya atau sebelumnya di SMP-nya atau di SD-nya juga udah pernah ikut PMR? Oh, kalau aku di SMA dari awal banget, dari kelas 10. Tapi sebelum di SMA, di SMP juga aku pernah mengikuti ekstrakurikuler PMR. Tapi sayangnya kalau di SMP tuh belum terlalu aktif ya, gak pernah ikut lomba, cuma latihan doang setiap hari Sabtu. Kalau gitu gimana sih ceritanya waktu ikut PMR dan juga gimana kisahnya nih kamu bisa diangkat jadi ketua? Awal aku ikut PMR itu ada 2 alasan. Yang pertama itu aku karena emang termotivasi karena kakak aku tuh juga dulu ketua ekstrakurikuler PMR. Terus yang kedua, aku juga lihat PMR di SMA aku ini sekarang itu aktif banget, sering ikut lomba, terus pialanya juga banyak. Terus pokoknya aktif deh, aku jadi tertarik ikut. Karena emang itu juga di PMR ini mungkin emang passion aku. Jadi aku suka aja gitu, lanjut PMR. Jadi kakaknya ini tuh mencalonkan diri jadi ketua atau dipilih nih dari hasil voting atau bagaimana waktu pemilihan jadi ketuanya? Kalau pada masa itu sih pergantian pengurus baru itu semua kelas 11-nya diwajibkan untuk mencalonkan diri jadi ketua PMR. Oh, begitu. Ya, jadi semuanya berpasangan terus mencalonkan diri jadi ketua PMR, tapi emang rezeki aja sih. Oh, karena diseleksi lagi ya? Iya, diseleksi lagi, jadi aku terpilih menjadi ketua PMR yang baru. Wih. Itu dipilihnya bukan hasil voting, tapi emang diskusi oleh pembina, pelatih, fasilitator, sama ketua PMR yang lama. Oh, berarti diskusi internal begitu ya? Iya, diskusi internal. Wih, berarti ada yang spesial nih dari kakaknya sampai dipilih jadi ketua nih. Oke, kalau gitu kakak kan berarti udah jadi ketua untuk kurang lebih hampir mau 1 tahun ya sekarang ya, udah mendekati 1 tahun. Menurut kakak ini tuh tugas terpenting sebagai ketua itu apa sih? Apa yang menurut kakak itu tuh harus banget nih dilakuin sebagai ketua? Kalau menurut aku sendiri, hal terpenting selama menjadi ketua PMR itu yang pertama komunikasi. Karena ada informasi dari dalam sekolah maupun dari luar sekolah yang kita tuh harus gercep gitu loh nanggepinnya, karena bisa jadi itu informasi-informasi yang penting. Karena selama jadi ketua PMR sering banget dimintain tolong buat jadi tim medis oleh sekolah, oleh event-event yang di dalam sekolah maupun yang di luar sekolah. Kayak misalkan diajak untuk menjadi relawan
pada kebakaran di area Jakarta Pusat kemarin. Oh, kakaknya pernah? Oh iya benar. Di mana itu? Di sekitar Jakarta Pusat pada saat itu awal tahun 2025 itu sempat ada kebakaran. Terus kita diminta untuk jadi relawan dan di situ kita kerjasama bareng For Peace. Oh, boleh kakaknya ceritain dikit gak nih pengalamannya kayak bagaimana? Jadi waktu itu tuh 2 hari ya, kita diminta untuk hari Jumat sama hari Sabtu. Nah kita nih langsung gercep nih buat 2 tim, siapa yang bersedia di hari Jumat, siapa yang bersedia di hari Sabtu. Karena sebenarnya saat itu juga kita lagi persiapan untuk lomba. Wah, keren. Jadi yang nggak ikut lomba bisa ikut di hari Jumat, terus yang lomba bisa ikut di hari Sabtu. Waktu itu kita latihan dulu, paginya kita latihan untuk lomba, terus sorenya baru kita berangkat ke lokasi. Wah, semangatnya gak habis ya nih ya Kak. Apa Iya bantu terus gitu. Bener. Ya. Terus kalau selain kayak kegiatan yang bantuin waktu apa tadi kegiatan sosial tadi ya, volunteer tadi itu tuh ada kegiatan lainnya nggak sih Kak? Kita tuh ada kegiatan tersendiri ya. Kita punya program kerja namanya PMR Membantu. Kita nih bantuin event-event yang biasanya emang ada di sekolah, kayak baru kemarin ada LDKO kita nginap buat jadi tim medis, terus Perjusa juga kita bantuin teman-teman dari Pramuka. Terus Pramuka kan juga punya event lomba tersendiri ya. Dia punya event lomba, terus kita diminta untuk jadi tim medisnya. Selain itu ada juga seperti Perjusa, yang tadi saya sebutin Perjusa, terus juga kelas meeting atau event 17-an. Oh, PMR-nya sibuk nih ya Kak. Lumayan. Berarti kan kalau gitu kan banyak yang harus dikeluarkan ya. Jadi kan PMR itu tuh ternyata bukan cuma kayak ekskul. Oh ya udah belajar doang, tapi ternyata dia juga harus berkontribusi, harus jadi ada di setiap acara gitu kan. Itu kan pasti nggak mungkin, pasti bakal ada beberapa orang atau anggota kakaknya yang pasti merasa kayak capek. Ada gak sih Kak yang kayak gitu, kayak merasa capek nih, aku mulu atau apa baru juga hari ini kerja, besok kerja lagi gitu, ada gak sih Kak? Kalau dari aku sendiri untuk yang seperti itu sih belum ada, karena sebenarnya keren. Buat jadi tim medis itu kita nggak selalu itu lagi orangnya. Kita kan anggotanya ada banyak ya, lumayan banyak. Jadi berapa tuh? Ini kalau disebutin boleh gak nih? Oh, gak apa, sebutin aja ya. Oke, kita jadi punya anggota 98 orang. Jadi emang untuk jadi tim medis gak melulu itu lagi. Bisa jadi untuk tim medis kelas meeting ya ini orang, terus kelas meeting terus Perjusa yang lain gitu kan. Jadi nggak melulu ini lagi. Jadi kalau untuk mengeluh capek atau bosan ataupun itu belum ada sih sejauh ini. Tapi kalau misalkan kayak ada gak sih anggota kakak yang kayak merasa udah mulai awalnya aktif banget nih, tapi makin kesini jadi makin menghilang atau mungkin jadi kayak kurang berkontribusi. Itu tuh kakak nanganinnya gimana sih biar kakak bisa kayak ngajakin mereka lagi nih, biar mereka mau ikut lagi untuk aktif di PMR? Kalau anggota yang seperti itu sih pasti ada, karena mereka juga punya prioritasnya sendiri ya. Apalagi yang udah ikut PMR dari kelas 10, pasti kan semakin kelas 12, semakin kelas 11, semakin naik kelas itu kan punya prioritas masing-masing. Apalagi ada juga teman-teman anggota PMR, sebenarnya banyak banget anggota PMR yang juga merupakan anggota ekskul lain organisasi, gitu ya? Organisasi sekolah kayak OSIS atau MPK atau organisasi yang lainnya. Itu juga aktif berarti ya? Iya, mungkin pas kelas 10-nya mereka tuh aktif, tapi pas kelas 11, kelas 12 ada yang fokus belajar, ada yang fokus sama organisasinya. Jadi anggota yang kayak gitu tuh pasti ada, tapi gimana cara aku nanggepinnya, yaitu dengan kan ketika mereka sudah naik kelas 11, kelas 12 itu kan berarti ada anggota baru dong dari kelas 10. Nah, berarti tugas mereka udah selesai sampai situ mungkin. Buat terus diganti sama teman-teman dari adik-adik kelasnya gitu. Jadi kita memaklumi aja. Karena setiap orang pasti punya prioritasnya masing-masing. Kalau begitu juga
Berarti kakaknya juga harus cari cara nih ya gimana biar merekanya itu tuh bisa stay terus gitu. Berarti bisa dibilang itu salah satu tantangan terbesar kakak atau ada tantangan lainnya nih buat kakak? Itu sih salah satu tantangan terbesar aku, yaitu bikin mereka tetap stay di PMR. Apalagi ada beberapa orang yang emang pengen keluar karena emang PMR udah bukan prioritasnya gitu kan. Tapi kita masih bisa lah dibicarain baik-baik, kayak kenapa nih, apa alasannya kalau misalkan emang sibuk belajar, ekstra kamu cukup ikut latihan setiap minggunya aja gitu loh, nggak usah ikut kegiatan yang di luar outboundnya gitu nggak usah ikut, nggak apa-apa. Yang penting tetap rajin ikut ekstrakurikuler setiap hari Jumat kalau kita. Oh, setiap hari Jumat ya. Iya, Jadi benar. begitu selesai sholat Jumat nih ya berarti. Oh iya benar. Sampai kapan tuh kira-kira? Sampai jam 3 sore. Oh, jam 3 ke sore. Saya kirain sampai jam 5 sore Oh, enggak, gitu ya. kesorean. Kalau gitu selain hari Jumat ini tuh ada kegiatan lain nggak sih? Contohnya kayak kemarin kan kita ada HUT PMI ya, itu tuh semuanya ikut atau kakaknya pilih-pilihin sendiri? Kalau kemarin tuh HUT PMI yang baju saya pakai nih. Oh, keren bagus. Apel ya, kegiatan apel itu iya. tuh diminta untuk 20 orang kan. Sebenarnya yang pengen ikut 30 lebih, tapi cuman dibolehin 20 orang. Nah, 20 orang ini kakak kelasnya yang kelas 12-nya cuman 5 orang doang karena emang nggak usah banyak-banyak, terus sisanya adik kelasnya. Nah, adik kelasnya ini disuruh isi list siapa nih yang mau ikut gitu. Jadi kita nggak milih, kita biarin mereka yang bisa-bisa, yang mau yang enggak gitu. Biar yang kelas 12-nya biar udah giliran adik-adiknya gitu ya kan? Iya, yang kelas 12-nya yang ikut cuman pengurusnya aja biar bisa gitu bantu jagain adik-adiknya. Oke. Kakaknya kalau boleh tahu udah kelas berapa sekarang? Kalau aku kelas 12 main jabatannya udah mau habis karena udah harus fokus. Oh iya, untuk PTN. belajarnya ya. Iya, Oke. benar. Kalau gitu berarti banyak banget dong nih kegiatan-kegiatan yang pernah kakak ikutin waktu dari kelas 10 sampai kelas 12 ini. Iya, mostly kebanyakan kegiatannya lomba sih. Lomba ya. Tapi selain itu kita juga ada undangan dari PMI gitu kan untuk mengikuti kegiatan kayak jalan sehat atau kegiatan kayak kemarin gini gitu. Terus kita juga ada jumbara. Oke. Terus kalau begitu apa pengalaman paling berkesan, yang paling menyentuh, yang selalu kayaknya bakal kakak inget mulu nih, bahkan ketika udah menjadi alumni, udah ninggalin adik-adiknya, cuman kalau misalkan ketemu lagi nih dengan anggota yang baru, kan regenerasi terus ya, itu bakal kakak ceritain terus. Pengalaman paling berkesan aku ada di demo ekskul. Kenapa itu kak? Banget. Karena sekali lagi anggota aku ada 98 orang. Jadi mantep ya. Agak susah ngaturnya ya, apalagi dengan lapangan yang seadanya, harus mencukupi gimana nih caranya supaya anak-anak ini tampil semuanya yang mau tampil. Kita karena berkesan juga karena ini angkatan pertama aku, demo ekskulnya ada ambulan. Gitu. Oh, kakaknya ngundang ambulans? Iya, karena kita ada drama juga kan. Iya. Ada menunjukkan drama, sedikit drama, terus setelah itu kita ada penampilan tari-tari gitu. Wah, menarik Jadi sekali di ini. situ aku sedikit berkesan karena agak susah ngatur anak sebanyak itu. Jadi karena aku sempet nangis juga. Wow. Karena kecapean mungkin ya. Wah, Terus kalau ini anak keren sebanyak itu sekali. kan pasti mereka kayak satu ngobrol semuanya ikut ngobrol gitu Iya. kan. Jadi aku kayak susah nggak didengerin gitu loh, harus berdiri dulu di atas podium jadi baru didengerin. Ya karena kan Perhatian. hampir 100 orang gitu ya kak gitu. Bener. Apalagi nggak semua anak bisa diatur, ada yang bandel, ada yang nggak mau dengerin, jadi agak susah, tantangannya di situ. Terus akhirnya gimana cara kakak untuk nge-manage-nya sampai bisa menghasilkan demos yang spektakuler sih saya bakal bilang ya, karena berhasil membawa ambulans tuh, itu benar-benar ambulans yang masuk. Iya benar, ambulans masuk ke lapangan sekolah. Terus reaksi para audiens gimana pada saat itu? Alhamdulillah memuaskan. Dengan hasil kerja keras yang semuanya aku udah tumpahin, terus audiensnya juga
puas sama pentas yang udah kita tampilin, demo ekskul yang kita tampilin. Kalau gitu pesan kakak apa nih sebagai ketua yang udah hampir mau demis ya, bentar lagi udah mau turun jabatannya, apa yang ingin kakak sampaikan kepada para calon ketua-ketua kita nih yang mungkin menonton atau mungkin yang dulu pernah jadi ketua terus sekarang lagi pengen, aduh dulu aku begini nih, apa pesan yang ingin kakak sampaikan? Pesan aku buat ketua ekskul di sekolah lain ya, kita sama-sama ngerasain capek, sama-sama ngerasain sedihnya, pahitnya, apalagi ada beberapa teman-teman yang mungkin emang kurang didukung sama beberapa pihak, ada aja pasti tantangannya. Pesan dari aku, kalian hebat, semangat terus. Apa yang udah kalian lakuin sejauh ini tuh nggak pernah ada yang namanya sia-sia. Semua punya reason, semua punya alasan. Keren banget. Oke, kalau gitu, kalau misalkan kakak bisa gambarkan dalam satu kalimat nih ya, apa yang ingin kakak sebutkan untuk menggambarkan serangkaian pengalaman kakak waktu kakak menjabat? Satu kalimat. Satu kalimat untuk menggambarkan aku. Iya betul, boleh. Atau seluruh ekskul nih. Untuk kakak. Kalau aku, satu kalimat, aku hebat. Itu aja kali ya. Soalnya dirangkum jadi satu. Oke, kalau begitu terima kasih banyak ya kak karena udah menceritakan pengalaman kakak sebagai ketua, bagaimana dari sini juga kita jadi tahu ya ternyata kesusahan untuk menjadi seorang ketua itu begini, senangnya begini, dan juga jadinya kita bisa tahu nih, kita bisa prepare kalau misalkan selanjutnya kita ingin menjadi ketua. Terima kasih banyak ya kak Kinta karena sudah aku juga terima kasih. Ya, karena sudah menceritakan pengalamannya. Kalau gitu teman-teman jangan lupa ya kalau menjadi ketua ini tuh bukan hanya sekedar gimana cara kita untuk memimpin, gimana cara kita untuk bisa menjadi teladan, tapi bagaimana cara kita juga untuk bisa menghandle, untuk bisa menciptakan anak-anak generasi muda yang akan datang selanjutnya, karena setelah dia pergi itu kan nanti akan ada yang melanjutkan selanjutnya gitu. Oke, sekian saja dari podcast Candu untuk episode kali ini. Terima kasih semuanya.